Hai all, balik lagi sama aku Ami. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku maupun teman-teman yang baru pertama kali datang. Halo, salam kenal. Karena ini udah makin dekat dengan hari raya lebaran, aku sekali lagi mau ngucapin mohon maaf lahir batin dan semoga ibadah puasa kita semua bisa lancar sampai hari lebaran nanti. Oke, seperti biasa karena ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 29 Maret. Hari ini aku mau cash planning for the week atau ngerencanain beberapa porsi dari anggaran aku untuk minggu depan. Jadi mulai dari tanggal 30 Maret hingga 5 April. Di sini aku udah anggarin 1.250.000 yang aku mau pos-posin atau aku mau alokasiin ke beberapa kategori gitu ya. Sebelumnya aku mau ambil dulu dompet aku karena sepertinya aku belum bawa ke sini. Tunggu sebentar. Kalau dilihat ini dompet aku agak berisi, padahal di minggu kemarin aku tuh cuman nganggarin khusus untuk parkir aja. Jadi kenapa ada dananya di sini? Karena sebetulnya aku tuh udah cuti. Jadi kan dari anggaran aku 125.000 itu aku udah sempet cuti. Jadi aku cuma masuk 2 hari aja. Dan ini masih ada sisanya 50, 60, 70, 80.000. Plus tadinya di sini ada 100.000 yang aku ambil dari video cash unstuffing aku sebelumnya untuk bayar cuci mobil. Jadi aku baru sempat pergi ke car washnya atau ke tempat pencucian mobilnya tuh baru tadi pagi tepatnya. Jadi makanya di sini masih ada sisa uang. Begitu juga dengan di groceries. Ini aku ambil dari uang aku yang ada di grocery buffer. Jadi kan ada 129 di amplop itu kalau nggak salah. Dan aku ambil 100.000. Saat ini masih ada 50, 60, 70, 75.000 yang tersisa. Dan ini mungkin nanti akan aku balikin lagi ke amplop. Jadi nggak akan aku masukin ke tabungan gitu ya teman-teman, tapi dia bakal aku balikin untuk alokasi belanja mingguan. Oke, ini kita langsung aja. Jadi yang pertama untuk di dompet aku, kebetulan untuk groceries karena di sini masih ada uang gitu ya, dan juga untuk di minggu depan itu sebetulnya aku dan keluarga bakal pergi ke staycation. Jadi nggak perlu belanja kebutuhan mingguan. Kalaupun aku perlu beli apa-apa, ini uangnya masih ada sisanya. Dan mungkin nanti uang yang ada di grocery buffer itu juga akan aku masukin ke sini. Plus ada voucher. Jadi groceries ini aku skip untuk minggu depan. Sementara untuk food and drinks, ini khusus untuk eat out-nya atau food. Ini yang bakal aku anggarin di 200.000. Karena kan kita bakal pergi liburan gitu ya. Jadi pasti akan ada sesi atau momen kita makan siang di luar. Jadi makanya itu aku anggarin. Dan untuk kiasan parking, ini untuk kiasnya atau bensinnya aku anggarin 300.000. Karena kebetulan untuk mobil aku yang operasional itu udah harus diisi bensinnya. Karena kan kita juga bakalan pas lebaran, hari raya nanti tuh selain pergi liburan atau staycation di pinggiran kota Jakarta, kita juga bakal ngunjungin sanak saudara di sekitaran Bekasi, di daerah Jakarta Pusat juga. Jadi agak keliling-keliling gitu ya untuk lebaran. Makanya ini uang bensinnya harus aku anggarin. Lalu yang mau aku tambahin juga di sini untuk buffer. Ini kenapa di dalam ada uangnya padahal kemarin nggak aku anggarin ya teman-teman. Ini kalau nggak salah aku ambil dari salah satu binder aku juga yang di short term binder. Tapi aku lupa aku ambil dari mana. Dan saat ini ada 12.000. Ini mungkin nanti yang bisa aku masukin ke savings challenges. Tapi sementara dia aku balikin dulu. Dan untuk minggu depan ini mau aku tambahin anggarannya di 15.000. Jadi sekarang masih ada 735.000 yang bisa aku alokasiin untuk kebutuhan aku di minggu depan. Tapi untuk variable expenses yang secara tunai semuanya udah teranggarkan. Jadi aku langsung masuk ke binder aku yang warna hitam atau untuk high priority binder aku. Jadi ini kalau teman-teman yang baru pertama kali datang mungkin belum tahu, tapi penghasilan keluarga kami sebetulnya bulanan dan aku membaginya supaya aku bisa
cash stuffing atau menganggarkan secara mingguan, tapi nggak semua penghasilan kami itu dikelola secara tunai. Jadi aku hanya kelola beberapa variable expenses yang tadi ada di dompet aku dan juga beberapa di dalam short term binder expenses aku. Sisanya itu aku punya ada sinking funds, ada family and events savings, dan juga ada travel savings yang memang aku kelola secara tunai. So yeah, a little bit of explanation karena komunitas kecil kita ini udah makin terus berkembang gitu ya. Jadi aku ngerasa aku perlu untuk secara berkala ngasih tahu ke teman-teman, terutama teman-teman yang baru. Oke, berikutnya di high priority binder aku, yang pertama mau aku anggarin untuk bills. Ini seperti biasa di 100.000. Jadi bills itu yang aku isi hanya untuk asisten rumah tangga, jadi itu uang jajannya dia, sama untuk iuran keamanan di sekitaran komplek. Tapi kayaknya dalam beberapa bulan ke depan mungkin bills ini akan nambah kategorinya. Jadi kan dari orang tua suami aku tuh sebetulnya kita dapat properti, jadi kita tuh pernah ada properti yang dikasih ke kami, itu apartemen gitu ya, di sekitaran daerah Bekasi. Tapi dulu semua itu masih dikelola sama mertuaku, dan dalam beberapa bulan ke depan mungkin kami jadinya yang akan mengelola apartemen itu, sehingga akan ada tambahan bills atau tagihan gitu ya, yang harus kami bayar secara rutin setiap bulan, dan itu harus aku anggarin supaya aku nggak lupa. Jadi ya mungkin bills ini kedepannya dia akan ada tambahan. Tadi udah aku kurangin kan ya? Udah, oke. Berikutnya yang mau aku anggarin lagi, car tax mungkin baru di bulan depan. Mungkin di sekitaran bulan Mei atau gajian bulan April baru aku mulai akan anggarin lagi untuk car tax. Emergency fund saat ini baru ada 1.050.000. Ini kayak mau aku anggarin di 50.000. Jadi aku berusaha untuk isi sedikit-sedikit, walaupun nggak bisa seagresif waktu di awal tahun kemarin ya, dan di akhir tahun, karena waktu di akhir tahun dan di awal tahun tuh aku terima bonus akhir tahun, dan aku juga terima ada tunjangan cuti. Sementara karena sekarang udah balik lagi ke penghasilan rutin, jadi aku nggak bisa aggressively masukin 200.000 setiap minggunya, dan aku cuma bisa masukin 50.000 untuk per minggu. Next, untuk extra payment, ini aku skip dulu. Lalu untuk high school, saat ini udah ada 1.415.000. Let's see. High school kayaknya aku skip dulu. Mungkin yang mau aku percepat itu justru untuk house tax, karena kalau dilihat di tracker aku punya ini, aku masih punya 2 row dan 1 lagi gitu ya. Jadi ada 11 icon yang mesti aku penuhin, berarti masih sekitaran 900 ribuan atau mungkin 1 juta. Jadi ini mau aku isi untuk house tax. Harusnya sih 92.000 ya, tapi oke, aku coba dulu deh di house tax untuk 92.000 supaya aku bisa warnain ikonnya 1 dan biar dia cepat kekumpul gitu. Berikutnya yang mau aku isi dan menjadi prioritas aku itu untuk kids activity. Ini soalnya aku mau balikin uang aku juga. Ini seperti biasa aku anggarin di 50.000. Dan terakhir ini untuk kategori THR aku skip dulu karena juga masih nuansa lebaran. Mungkin kalaupun aku mau nyiapin lagi untuk THR berikutnya, aku baru mulai setelah gajian bulan April. Oke, next untuk short term expenses. Oh wait, maybe sebelum short term expenses, family and events binder dulu, karena di sini aku ada yang mau aku prioritasin gitu ya, karena kan sekarang itu udah bulan Maret mau masuk bulan April, dan dalam waktu dekat yang akan berulang tahun itu untuk anakku nomor 2, Nai, dan juga suamiku, Pak Su. Jadi untuk Nai dan Pak Su ini kayaknya keduanya mau aku anggarin di 50.000. Jadi biar punya Nai itu jadi 300.000 dan nanti punya Pak Su naik ke hampir 400.000. Oke, berarti ini 100.000 aku kurangin.
Lalu mungkin yang mau aku tambahin juga untuk birthday, aku lagi kejar ini untuk ulang tahun adekku karena dia itu ulang tahun di bulan Mei. Berarti itu dalam waktu 2 bulan ya. Jadi ini juga bakalan aku anggarin di 50.000. Oke, untuk lebaran ini aku skip karena ini dananya juga masih ada dan ini nanti bakal dipakai. Aku bakal mulai lagi anggarin untuk lebaran berikutnya tuh mungkin baru sama di bulan depan aja. Oh ya, kalau kedengaran ada suara di belakang atau back noise mohon dimaklumi ya. Itu kayaknya Pasu lagi bersih-bersih di kamar mandi. Jadi khawatirnya suaranya agak bocor di kamera. Oke, next yang mau aku anggarin untuk berikutnya mungkin untuk celebration dan Idul Adha, karena ini memang lagi pengen aku isi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk celebration ini mau aku tambahin di 20.000 aja karena udah lumayan nih, udah 250. Terus untuk Idul Adha ini juga udah 200.000. Ini mau aku tambahin di 40.000. Oke, aku masih punya 233.000. Sebetulnya aku tadi kepengen masuk langsung ke short term expenses, tapi kayaknya aku mau masuk ke savings and travel binder aku dulu aja deh. Karena di sini ada beberapa savings challenges yang emang aku lagi kejar. Plus karena ini masih istilahnya sebetulnya udah masuk minggu pertama April sih ya, tapi aku mau isi dulu sebelum nanti aku cash and stuff beberapa dari savings challenges ini, karena biasanya di akhir bulan tuh aku tarik gitu ya, terus nanti aku masukin untuk short term expenses aku. Jadi yang pertama ini untuk 2025 Save Around the World, karena kita udah masuk ke bulan April ya. Jadi ini sebelumnya untuk bulan Maret kemarin challengesnya itu aku yang buat, tapi sekarang kita masuk ke bulan April. Dan ini Saving Around the World dari Puerto Rico. Ini kalau nggak salah yang buat, let's see, Glorious Budget. Jadi ini adalah kolaborasi aku yang pertama sejak aku ada di dunia per-YouTubean ini. Ini adalah kolaborasi yang aku lakukan bersama 11 orang beautiful ladies and wonderful ladies dari beberapa macam background of ethnicities dan juga background kewarganegaraan gitu ya. Jadi kayak kalau aku kan dari orang Indonesia dan ini Glorious Budget, dia itu sebetulnya orang Puerto Rican. Dan di sini dia bikin challengesnya untuk roll and save. Oke, this is gonna be fun. Ini aku taruh dulu di sini. Karena ini roll and save berarti aku perlu ngambil dadu aku. Aku ambil dulu dadunya untuk main. Oke. Jadi caranya tuh sebetulnya gampang. Cara untuk mainin savings challenges ini, oh ya sebelumnya kalau tertarik dengan challenges ini nanti bisa ambil di coffee shopnya mereka. Aku akan link channel-channel mereka, jadi nanti bisa cek dan download gitu ya. It's free, gratis. Jadi ya kalau kalian tertarik untuk punya challenges yang sama kayak aku. Oke, jadi untuk mainin ini caranya gampang. Kalau kalian punya dadunya, kalian tinggal kocok. Nanti nomor berapa itu yang akan aku isi untuk masing-masing icon ini. Dan di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Karena ada 10 dan bulan April itu ada 4 minggu. Jadi aku bakal ngocok 3 kali supaya aku bisa dapetin 3 nominal gitu ya. Oke. Ini kocokan yang pertama 4. Jadi aku bakal tulis di sini 4 ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua itu 2 untuk 2000 dan yang terakhir 1. Oke. Those are like small numbers. Angkanya kecil-kecil, berarti aku bakal kurangin 4.000, 2.000 dan juga 1.000 rupiah. 7.000 ya. Jadi untuk Save Around the World 2025. Ini aku tadi isi 7.000 dan aku udah tulis di cash plan aku. Oke, balik lagi ke binder aku. Setelah 2025 Save Around the World, aku punya challenge 2025. Jadi di sini target aku kalau aku terkumpul semuanya itu bakal jadi 500.000.
Ini ada 25 lingkaran yang masing-masing nominalnya itu di 20.000. Jadi ini bakal aku kurangin dengan 20.000 lagi. Next, karena ini udah awal bulan, jadi ini bakal aku pindahin lagi ke awal ya teman-teman. Jadi aku selalu ulang game ini di awal bulan. Dan aku juga bikin rulesnya agak sedikit beda. Yang pertama itu aku kocok untuk tahu berapa kali aku mesti ngocok. Oke, mungkin aku ambil daduku satu lagi. Oke. Jadi karena aku punya 2 dadu, kocokan pertama dia akan nentuin berapa kali aku bakal ngocok dadu. Aku bakal kocok dadunya. Oke. Dia di sini bilang 2 kali, jadi aku akan kocok 2 kali dan yang berikutnya ini menentukan langkah aku untuk 2 kali kocokan tersebut. Oke, yang pertama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1000. Kecil ya. Tunggu, ini aku tulis save the bunny. Ini tadi 1.000 rupiah ya. Karena aku harus kocok 2 kali, jadi aku kocok 1 kali lagi. 1 langkah di sini harusnya 2.000, tapi dia bilang ada extra saving 5.000, berarti 7.000 rupiah. Jadi total ini di 8.000 rupiah untuk save the bunny challenge. Oke. Ini random savings aku. Jadi ini nanti belakangan aja. Kalau aku nanti masih punya anggarannya, aku bakal isi challenges itu. Tapi sekarang berarti aku bisa masuk ke short term expenses aku. Oke, yang pertama mau aku isi untuk beauty. Beauty mau aku isi di, let's see, mungkin di 10.000. Lalu untuk coffee sebetulnya aku masih punya Starbucks voucher, bukan Starbucks, MAP voucher yang bisa aku pakai untuk beli minuman dan snack. Tapi saat ini cuma ada 21.000 dan sebetulnya ini juga buffer aku ketika nanti aku pengen beli kopi tapi aku lagi nggak punya anggaran untuk kopi gitu ya di uang mingguan aku. Jadi mungkin untuk coffee ini juga bakal aku tambahin di 10.000 ya. Or maybe jangan 10.000, ini kan ada 21 ya. Dia bakal aku tambahin di 14.000 untuk coffee. Kemudian yang mau aku isi lagi, let's see, fun and family. Ini aku skip dulu deh. Aku mau gadgets. Jadi gadgets itu, ini sebetulnya aku lagi ngumpulin untuk beli mesin cuci. Aku tahu tulisannya padahal vacation savings, tapi dia aku pakai untuk beli mesin cuci. Dan saat ini aku masih punya 50.000. Maksud aku ada slot untuk 50.000. Kayaknya itu yang bakal aku pakai untuk anggaran gadgets di minggu ini. Berikutnya yang mau aku isi lagi, grocery buffer. Ini nanti bakal aku habisin. Oke, so haircut. Haircut ini kakak sama adik dua-duanya butuh potong rambut. Jadi kayaknya ini salah satu yang harus aku prioritasin juga. Karena rencananya nanti sebelum mereka balik lagi sekolah gitu ya, aku mau cukur rambutnya kakak dan aku mau potong rambutnya adik. Saat ini ada 190.000, tapi kalau untuk berdua ini kayak kurang. Jadi aku mau, let's see, bentar. Aku tuh soalnya punya school stuff juga yang mau aku isi. Coba ya. Kalau di sini tuh soalnya udah ada nominalnya. Aku pengen isi yang nomor terbesar di sini tuh 35.000. Jadi aku tulis itu dulu ya. Untuk school stuff ini aku tulis 35.000. Dan saat ini aku masih punya 89.000 rupiah. Oke, tadi mana haircut? Mungkin untuk haircut ini mau aku isi di 40.000. Dan sekarang aku masih punya 49.000 lagi untuk aku alokasiin. Oke.
Aku ambil lagi si Family and Events Binder karena masih ada 49.000, aku bisa isi beberapa. Let's see. Pilih-pilih dulu. Oke, mungkin yang pertama untuk aku sendiri. This is like my spending budget. Jadi aku bisa beli untuk apa aja, mungkin untuk ulang tahun aku, untuk nambahin aku beli coffee atau untuk beli planner. Jadi ya, makanya ini selalu habis. Jadi karena dia kosong, dia mau aku tambahin di 25.000 biar ada isinya. Lalu sisa 24 nya lagi aku mau isi B 10.000. Dan sisa 14.000 nya mungkin, let's see, ulang tahun ibuku masih jauh, Mother's Day juga masih jauh. Kayaknya mau aku isi untuk in-laws, karena in-laws ini kosong. Nanti bisa aku pakai buat beli kadonya mertua. Oke, ini 14 ya. Oke, karena udah selesai, aku mau cross check ini benar atau enggak di 1.250.000. Baru setelahnya aku bakal masukin ke pecahan-pecahan yang aku perluin untuk cash stuffing. Oke, tepat di 1.250.000. Jadi sekarang aku tinggal masukin ke kebutuhan pecahannya gitu ya. Untuk e-route ini aku mau pakai pecahan 50.000. Jadi ini 200.000. Untuk gas pakai 300 ribuannya dalam pecahan 100 ribuan. Buffer ini 15.000. Bills 100.000. Emergency 50. House tax 50, 70. 92. Kids activity 50, night 50, P 50, birthday 50, celebration 20. Aku pakai pecahan 10 aja. Aku lupa. Pecahan 20 lagi susah. Yang aku punya itu stok 10 ribuan. Jadi pakai 10 ribuan aja. Idul Adha 40, ini juga pakai 10 ribuan 4. Saving around the world 7.000. Save the bunny 8.000. Berarti 2468. Oh no, miring. Save the bunny yang di bawah ini 2020. 25 ini 20.000. Oke, next untuk beauty 10, coffee 14. Wow, rame ya di belakang. Gadgets 50, haircuts 40, school 35, Ami 25, B 10, dan in-laws 14. Oke, sekarang aku tinggal hitung ke bawah. Untuk pecahan 100 ribunya aku butuh 3 lembar, jadi ini 300.000. Untuk pecahan 50-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadinya 650.000. Kemudian untuk pecahan 10 ribunya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 lembar atau 260.000. Dan pecahan 5 ribunya 1, 2, 3, 4, 20.000. Dan terakhir pecahan 2 ribunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 20.000. Oke, ini aku mau pastiin bener di 1.250.000. Oke, tepat di 1.250.000. Berarti sama seperti di minggu-minggu sebelumnya, aku tinggal ambil post-it atau sticky notes untuk aku tulis. Ya, karena aku masih tetap harus ngambil ke ATM dulu ya. Or maybe not. Oke, aku nggak perlu tulis di sticky notes guys. Aku nggak perlu tulis di sticky notes ya, karena aku baru ingat aku tuh habis ngelakuin cash and stuffing dan itu uangnya belum sempat aku balikin ke bank, jadi aku bisa pakai uang itu aja. Dan ya berarti karena aku nggak perlu tulis di
aku nggak perlu pindahin ke sticky notes. Usai sudah video aku untuk cash planning for the week. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Aku harap video aku ini bisa ngebantu teman-teman untuk nerapin budgeting kalian masing-masing. Kalau ada yang dirasa cocok, yang dirasa kayaknya cara aku ini tuh lebih mudah atau ya gampang diikutin, feel free to do so. Dan kalau kalian punya tips lain untuk gimana caranya mengelola keuangan secara mingguan, juga kalian bisa tulis di kolom komentar. With that said, once again thank you for watching. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa di besok ketika aku posting untuk cash stuffing video. Thank you for watching. Bye.